Sejak ku percaya Yesus, perubahan ajab terjadi padaku. Sejak ku percaya Yesus, sejak ku percaya Yesus, jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku percaya Yesus. Amin, puji Tuhan. Baik Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya, sampai semua orang. Amin, terima kasih hambanya. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang sudah bergabung pagi hari ini dalam ibadah saat teduh kita. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi, salam kudus untuk kita semua. Amin. Ya baiklah, kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru kami naikkan untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sejak kami percaya ada sukacita yang kekal menyertai kehidupan kami. Sukacita yang bersumber dari kasih karunia Allah yang terus menuntun dan mendidik kami, memperlengkapi kami untuk lebih giat lagi melayani-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih untuk setiap tuntunan Tuhan yang terus membukakan pikiran kami, hati kami untuk selalu menyambut akan firman-Mu ya Bapa. Dan pagi hari ini terima kasih untuk kemurahan hati Tuhan yang terus memanggil kami untuk memuji-muji nama-Mu. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan terima kasih karena Roh Kudus terus menyertai dan memberikan kami hikmat surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan lagi. Kita akan sama-sama melihat lagi Bapak Ibu Saudaraku penegasan daripada firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang pokok utama dari pemberitaan kita dan kesaksian kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayanya. Kita sudah mendengar kemarin apa yang menjadi bagian utama dan apa yang bukan dari bagian pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Kemarin kita sudah melihat Bapak Ibu Saudaraku supaya ya apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita ya bukan rekayasa atau sesuatu yang kita paksakan menurut kehendak manusia atau keinginan manusia, tetapi apa yang benar-benar yang disebut isi hati Tuhan. Amin. Ya, isi hati Tuhan Bapak Ibu Saudaraku untuk menyenangkan Tuhan dan untuk diperkenankan Tuhan Yesus, maka kita harus bersedia dengan rela hati menerima sepenuhnya ya apa yang harus kita ulang terus, ya apa yang harus kita perjuangkan terus ya Bapak Ibu Saudara, dan apa yang membuat orang lain bisa berubah. Amin. Apa yang membuat orang lain bisa mengalami perubahan dalam hidupnya dari pemberitaan atau pelayanan yang kita
lakukan, saudara-saudaraku, maka sangat penting kita memahami pokok-pokok berita atau kesaksian kita, ya. Dan kemarin saudara-saudaraku kita sudah melihat bahwa Paulus menyampaikan bahwa fokus kita adalah harus memberitakan salib Kristus, ya. Dan saudara-saudara, saya akan membacakan sekali lagi Galatia pasal 4 ini yang menjadi dasar perenungan kita juga di pagi hari ini, ya. Dari Galatia pasal 4, masih ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16, ya. Ya, sampai ayatnya yang ke-17 sampai ayat 17. Oke. Sudah siap ya Bapak Ibu Saudaraku? Saya akan membacakan untuk kita Galatia pasal 4 mulai dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, bahkan malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ya, saudara-saudaraku, ayat 15 tadi dikatakan betapa bahagianya kamu pada waktu itu, tetapi sekarang di manakah bahagiamu itu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentang keselamatan hidup yang kekal, kita tidak bisa kehilangan lagi. Tetapi tentang kebahagiaan kita bisa kehilangan, kata Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi sukacita kita tidak bertambah-tambah jikalau kita mengalami seperti yang dialami oleh jemaat Galatia ini, yaitu dikatakan, ya, bahwa orang-orang Galatia ini, ya, saudaraku, akhirnya mereka dalam perjalanan iman mereka ada sesuatu yang mengalihkan perhatian mereka dari fokus kepada kebenaran firman Allah, kepada kasih karunia Allah, dan mereka memberikan diri mereka untuk diperhamba oleh manusia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang menjadi ujian atau pencobaan yang dikatakan di sini bagi jemaat Galatia atau orang-orang Galatia pertama kali bertemu dengan Rasul Paulus adalah karena secara fisik, secara jasmani,
ya Paulus mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya, dan persisnya adalah di wajahnya. Karena Paulus mengatakan, jikalau kamu seandainya pada saat itu di awal pertemuan mereka atau di awal mereka menerima Injil kasih karunia Allah, Paulus katakan bahwa begitu jemaat Galatia ini sangat mengasihi Rasul Paulus, betapa sangat menghormati Paulus sebagai hamba Tuhan. Paulus yang memperkenalkan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan sesudah ya jemaat Galatia ini berubah, yaitu persisnya adalah mereka dipengaruhi oleh pengajar-pengajar palsu, maka hubungan mereka langsung berubah drastis ya. Jadi jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya mengabaikan kebenaran. Akibat dari mereka, saudara-saudara, tidak lagi secara konsisten menghidupi ya kebenaran firman kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Dan persisnya adalah karena jemaat Galatia ini terkagum-kagum melihat cara beribadah dari orang-orang yang beragama, dan mereka meninggalkan nasihat-nasihat daripada Rasul Paulus. Saudara-saudaraku, itulah kegagalan yang dialami oleh jemaat Galatia ini ya, ketika mereka mengabaikan ya instruksi pengajaran firman yang dibagi dengan tepat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Maka saudara-saudaraku, bukan hanya kekeliruan secara doktrin yang dialami oleh jemaat Galatia ini, langsung berubah juga ya hubungan mereka dengan Rasul Paulus. Mereka menjadi tidak sungguh-sungguh mengasihi lagi, tidak menghormati lagi Paulus sebagai hamba Tuhan yang melayani mereka sejak dari awal, saudara-saudaraku. Jadi itu artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita mempunyai pengajaran doktrin yang kuat, maka Roh Kudus juga akan menanamkan kasih yang kuat di dalam hati kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena begitulah cara Tuhan, seperti itulah cara Roh Kudus sekarang ini bekerja ya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi tidak mungkin kasih yang sungguh-sungguh itu muncul dari ya pengertian yang tidak benar. Pasti ya setiap kasih yang muncul, yang timbul, itu datang dari pengertian akan firman yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku ya, bahwa seandainya di sini mujizat, karunia mujizat, penyembuhan itu adalah bagian dari Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa pembawa berita ya, pembawa pesan Paulus itu mempunyai penyakit, mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh ya? Jadi itu penting kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu akan bertentangan ya? Bukankah itu akan menjadi kontradiksi ya dengan pemberitaannya? Dia menawarkan kesembuhan kepada orang lain, tetapi dia sendiri dalam keadaan sakit, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah ya pentingnya kita memahami makna daripada berita Injil atau kabar baik yang dibawa oleh Rasul Paulus melalui pelayanannya
kepada kita bangsa-bangsa lain bahwa yang ingin Allah agar kita meresponi, ya, agar kita fokus bukan kepada hal-hal lahiriah atau bukan pada kesembuhan jasmani, tetapi kepada total kesembuhan secara rohani. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak boleh dicampurkan, ya, dicampur adukan, dan tidak boleh kemurnian daripada kuasa Allah yang terdapat di dalam berita Injil kasih karunia itu tidak boleh, ya, dicampurkan atau dinodai oleh keinginan-keinginan manusia untuk menampilkan dirinya, ya, saudaraku, tetapi menampilkan, mempresentasikan, ya, menggambarkan kebenaran Injil salib Kristus itu secara jelas dan terang benderang. Itu adalah tugas kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi saudaraku, dengan boleh dikatakan, ya, kita harus benar-benar mempunyai pemahaman yang kuat, ya, terhadap berita Injil kasih karunia Allah yang disampaikan melalui Rasul Paulus, supaya kita jangan sampai ada keinginan-keinginan kita yang tersembunyi, ya, di dalam pelayanan itu, di dalam pemberitaan firman itu. Maka Roh Kuduslah yang membersihkan, menyucikan, ya, motivasi-motivasi kita melalui kebenaran firman yang terus-menerus kita responi, ya. Firman Tuhan yang dibagi dengan tepat adalah kekuatan yang terus meyakinkan kita bahwa kekuatan kita adalah apabila kita jujur, ya, menyampaikan berita keselamatan, berita firman kasih karunia itu, ya, secara murni adalah tentang kuasa Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Ya, jadi bukan tentang diri kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dikatakan, ya, pada waktu itu kata Rasul Paulus, ya, kamu melihat wajah saya, ya, begitu berantakan, ya, bahkan ketika kamu melihat aku dalam keadaan sakit, kamu mau mencungkil matamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini, supaya bisa pandangan atau mata daripada Rasul Paulus yang sakit itu bisa disembuhkan. Jadi mereka mau mendonorkan bagian tubuh mereka, Bapak Ibu Saudaraku, bagian mata daripada Rasul Paulus yang sakit, kalau bisa disembuhkan. Saking mereka, Bapak Ibu Saudaraku, sangat dekat hubungannya, ya, sangat dekat hubungannya, sangat kuat hubungannya. Dan itu tentunya karena mereka sama-sama, ya, mengerti dengan baik bahwa kebersamaan mereka, kebersamaan kita bukanlah didasarkan pada faktor-faktor yang bersifat duniawi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, hubungan kita dibangun, ya, kalau dibangun di atas hubungan, ya, motivasi-motivasi yang sementara atau keinginan-keinginan yang datang dari maksud-maksud pribadi kita, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak akan bertahan lama atau tidak akan membangun tubuh Kristus itu sendiri. Tetapi apabila, ya, motivasi kita adalah karena kita rindu sama-sama untuk berjuang memberitakan kabar baik Injil Kristus, Injil keselamatan, maka percayalah Bapak Ibu Saudaraku, ya, kepentingan kita akan menjadi kepentingan dalam hubungan yang sangat kuat, yaitu kebersamaan kita adalah karena kita rindu melakukan kehendak Tuhan, dan karena kita rindu agar banyak orang lain terberkati, dan tidak ada motivasi lain di dalam pelayanan kita, dan kita harus terus menjaga kemurnian itu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetapi Paulus bertanya, sekarang kebahagiaan kamu yang di awal,
yang mula-mula itu, sukacita kamu yang sangat luar biasa dengan tulus saling mengasihi, saling mencintai di dalam kasih Kristus. Paulus katakan, lalu itu di mana sekarang? Ya, apa yang mengalihkan hati kamu? Apa yang mengalihkan perhatianmu? Dan kenapa sekarang menjadi kurang menghargai? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kata Rasul Paulus, kenapa menjadi terjadi perpecahan ya di dalam jemaat itu? Apa yang kalian perebutkan? Ya, kata Rasul Paulus, apa yang kalian inginkan sekarang? Kenapa? Ya, saudara-saudaraku, Paulus yang adalah bapak rohani mereka, Paulus adalah rasul mereka, ya, menjadi kurang dihargai. Karena apa? Itu pasti karena kamu ya sudah banyak mendengarkan angin-angin pengajaran, rupa-rupa angin pengajaran dari luar sana, dan kalian sudah mempunyai keinginan di luar daripada kehendak Allah, dan itu tidak bisa dibantah dan itu tidak bisa disangkal, ya. Karena kebenaran itu pasti membawa hubungan yang stabil, ya, hubungan yang baik di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga, suami istri, ya, hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sesama anak, sesama hamba Tuhan dengan jemaat, dan jemaat dengan jemaat, dan juga bahkan dengan semua orang yang terhubung dengan kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Di sini sekali lagi kita akan melihat lagi bahwa meskipun dahulu di awal pelayanannya Rasul Paulus itu bahkan ya dia mempunyai sapu tangan atau pakaian yang di bekas pakai dari Rasul Paulus, apabila sapu tangannya, pakaiannya dibawa ya untuk menyembuhkan sakit penyakit orang yang lain yang sakit, Bapak Ibu Saudaraku, mereka semuanya disembuhkan. Ya, jadi Paulus, apakah dia mempunyai karunia penyembuhan, karunia mujizat, berbahasa roh dan bernubuat di awal dia melayani? Bapak Ibu Saudaraku, di awal dia dipanggil menjadi Rasul Kristus, ya, itu adalah fakta, itu adalah kebenaran yang ada tertulis di dalam firman Tuhan. Tapi saudaraku, jangan lupa bahwa bukan itu maksud daripada Yesus Kristus memanggil Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada kita bangsa-bangsa lain. Bukan itu tujuannya. Bahkan Yesus sendiri pun, saudara-saudaraku, ketika dia ya melakukan pelayanannya di tengah-tengah bangsa Israel, bukanlah tujuan Yesus untuk meyakinkan semua orang untuk hal-hal yang secara fisik, yang paling utama kesembuhan secara jasmani, tetapi supaya bangsa Israel percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang memulihkan kerajaannya bagi bangsanya, bangsa Israel, apabila mereka percaya kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menjadi kecenderungan dan apa yang dikejar-kejar oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan? Saudara-saudaraku, janganlah keliru ya memahami program Tuhan, memahami rencana Tuhan untuk masa depan kehidupan kita, saudara-saudaraku. Apalagi sekarang ini, terlebih lagi sekarang ini sesudah Yesus Kristus menyerahkan dirinya, mengorbankan tubuhnya, dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Sesudah ia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Sesudah dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, sudah 2000 tahun lamanya. Peristiwa yang sangat luar biasa itu, peristiwa yang ajaib itu, melebihi daripada mujizat secara jasmani. Saudara-saudaraku, sekarang itulah kebenaran Allah yang dinyatakan, yang dibutuhkan oleh semua orang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi bukan hal-hal yang terlihat secara kasat mata yang saat ini
yang paling dihargai oleh Tuhan, karena Paulus berkali-kali mengatakan bahwa hidup kami adalah hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kita mempercayai terutama adalah pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Saudara-saudaraku, apa yang dilakukannya di atas kayu salib, penebusan, pengampunan akan segala dosa manusia, yang memberikan kehidupan yang kekal, yang membuka jalur yang luas ya bagi semua orang untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk dipertemukan dengan Allah, untuk mengenal ya Allah yang benar saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang Allah kehendaki, supaya kita memberitakannya dan kita menyampaikan kepada semua orang, supaya semua orang bergantung pada kebenaran kasih karunia Allah dalam imannya dan bukan pada hikmat manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya akan mengajak kita lagi untuk melihat di dalam pelayanan Rasul Paulus, saudaraku, ya, di dalam 2 Timotius pasal 4, kita lihat lagi dalam 2 Timotius 4. Di sini juga Rasul Paulus, saudaraku, ya, dia tidak memiliki lagi kuasa atau karunia-karunia penyembuhan itu, saudara-saudaraku, ya. Di dalam pelayanannya, di akhir daripada pelayanan Rasul Paulus itu, kita lihat bahwa Allah ingin memenuhkan ya, supaya secara total kebergantungan daripada Rasul Paulus, Timotius, dan semua tim pelayanannya, dan semua jemaat Tuhan, kebergantungan kita harus secara total kepada kuasa Allah yang dinyatakan di dalam salibnya sebagai sumber daripada kekuatan kita untuk menjalani seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, termasuk untuk tetap yakin dan percaya bahwa Allah itu tetap sanggup dan menghendaki supaya kita memperoleh kesembuhan juga, baik secara fisik, saudaraku. Tetapi penting kita pahami di sini, bukan itu yang harus kita promosikan, ya, bukan kesembuhan secara fisik yang mau kita tonjolkan, yang mau kita tawarkan di dalam pemberitaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi adalah kesembuhan secara rohani, ya, yaitu supaya setiap orang mengenal kasih karunia Allah dan memperoleh hidup yang kekal melalui iman kepada salib Kristus. Kita baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku, ya. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-20. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Ya, sekali lagi, Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Pertanyaannya adalah, kalau Rasul Paulus masih mempunyai ya karunia-karunia penyembuhan itu dan Allah menghendaki itu terjadi di dalam pelayanannya, kenapa Bapak Ibu Saudaraku Paulus meninggalkan rekan sepelayanannya yaitu Trofimus dalam keadaan sakit? Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan disinilah membuktikan bahwa maksud daripada tujuan Allah ya di dalam setiap pelayanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah supaya manusia tidak bergantung kepada apa yang kelihatan, tetapi bergantung kepada kuasa yang tidak terlihat namun nyata di dalam iman, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadi pengharapan kita satu-satunya bahwa masa depan kita sempurna di dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita lagi untuk melihat
di dalam 1 Timotius pasal 5. Ya, 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-23. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, apakah Rasul Paulus tidak menginginkan supaya ya anggota tim pelayanannya mengalami kesembuhan dan mereka mempunyai fisik yang tertolong dari kelemahan Bapak Ibu Saudaraku? Tentu saja saudara-saudara, ya. Karena dengan keadaan fisik yang prima, ya, dalam keadaan fisik yang terjaga, yang terhindar dari sakit penyakit, maka tentu saja kita Bapak Ibu Saudaraku, kita senang, kita bahagia, dan kita bisa menggunakan tubuh kita yang sehat untuk melakukan segala pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengukur dan tidak boleh mengukur kebaikan Tuhan hanya dari faktor kesembuhan secara jasmani, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena itu bersifat sementara. Ya, itu bukan kesembuhan yang kekal. Ya, semua orang yang mengatakan bahwa mereka mengklaim bahwa mereka mempunyai karunia-karunia penyembuhan, Bapak Ibu Saudara, suatu saat juga mereka ya akan meninggalkan dunia ini oleh karena sakit penyakit. Dan itu membuktikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukanlah itu tanda daripada penyertaan Tuhan yang paling utama saat ini, ya saudaraku, tetapi tanda daripada penyertaan kasih Tuhan saat ini adalah kita mempercayai kebenaran firman-Nya, bahwa kita sudah disembuhkan dari segala penyakit rohani kita, dan kita sudah disucikan, sudah dikuduskan, dan kita mempunyai bagian bersama di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-23. Ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya, ya tim pelayanannya, anggota tim pelayanan daripada Rasul Paulus yang bernama Timotius. Di ayat 23 dikatakan oleh Rasul Paulus, "Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah." Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Rasul Paulus ya masih ya diberikan oleh Tuhan karunia penyembuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul, tidak mungkin dia Bapak Ibu Saudaraku membiarkan teman-teman sepelayanannya dalam keadaan sakit. Malah Paulus di sini mengatakan, menganjurkan, tambahkanlah anggur sedikit berhubung karena pencernaanmu terganggu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu artinya apa? Kita melihat di sini ya, kalau di zaman sekarang ini ya harus berobat. Amin. Harus menemui dokter Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Harus menjaga pola makan, pola hidup ya. Dan kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik, dan kita tidak boleh memasukkan ke dalam tubuh kita sesuatu yang tidak ya sehat, sesuatu yang tidak membuat kita bertambah sehat. Itu harus kita jauhkan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di sini kita diberikan hikmat oleh Tuhan supaya kita menjaga tubuh kita, menjaga fisik kita, menjaga pola hidup kita, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Intinya adalah yang mau disampaikan di sini adalah bahwa ya fokus daripada perhatian kita untuk menilai kebaikan Tuhan itu tidak bisa dari hal-hal jasmani saja Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan dari hal-hal lahiriah yang tampak di pandangan mata jasmani kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku tidak sempurna. Ya, itu tidak sempurna. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan apabila kita ya menerima berkat-berkat dari Tuhan, mencukupi apa yang kita perlukan, dan memberikan
ya berhasil apa yang kita perjuangkan, Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini, ya tentu saja kita sangat bersyukur, berterima kasih, dan mohon kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita, dan supaya kita juga ya tercukupi dengan apa yang kita perlukan selama kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa ya mengerti kasih Tuhan yang sempurna kalau hanya menilai dari faktor-faktor luar seperti itu. Karena suatu saat juga Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita miliki itu bisa saja berkurang dan bisa juga lenyap dari pandangan mata kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang ada di dunia ini itu tidak abadi. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Iya, itu bisa berubah, saudara-saudaraku. Persahabatan juga bisa berubah. Ketika hubungan kita baik dengan orang lain, bisa juga berubah suatu saat menjadi tidak baik. Hubungan persaudaraan juga, Bapak Ibu Saudaraku, bisa juga berubah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kesehatan kita juga berubah, umur kita juga berubah, dan bahkan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, segala sesuatu yang di pandangan mata kita itu bisa berubah, saudara-saudara. Sehingga kita tidak bisa mendasarkan, mempercayakan diri kita ya kepada Tuhan hanya melalui dari hal-hal yang kita lihat di dalam secara kasat mata apa yang ada di sekitar kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena semuanya bisa berubah, saudara-saudaraku, ya. Nah, tetapi apa yang tidak berubah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kasih Allah di dalam Kristus Yesus tidak akan berubah. Baik di dalam suka maupun duka, kita tidak pernah sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita tahu Tuhan tetap menopang hidup kita, dan kita mempunyai bagian bersama dengan Dia di dalam kekekalan, dan hidup kita tidak akan pernah sia-sia lagi. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang koreksi dengan kuat oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia tadi, bahwa kita tidak boleh berubah dari kesetiaan kita terhadap kebenaran itu sendiri kepada firman Allah, firman kasih karunia Allah, karena di sanalah Yesus Kristus yang menyatakan kebaikannya, dan disitulah Tuhan Yesus menyatakan kuasanya untuk bisa tetap, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa kuat berdiri, ya, dan kita bisa tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita menghadapi persoalan-persoalan sekalipun, saudara-saudaraku. Kita tahu, kita percaya penyertaan Tuhan Yesus akan menjadi andalan kita. Tuhan Yesus tidak akan membuat kita kecewa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang sangat penting. Di dunia ini segala sesuatu berubah, tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah mengasihi kita. Firman-Nya akan menjadi andalan kita, dan itu akan menjadi sumber daripada berkat yang paling besar yang kita hargai di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus, perkataan-perkataan firman Allah, itu adalah kebenaran yang sepenuhnya layak dipercaya, layak diandalkan. Bapak Ibu Saudaraku akan terus membungkus hati kita, melindungi hati kita, pikiran kita, supaya kita tidak kecewa ya di dalam menjalani kehidupan kita, ya, baik dengan orang lain, baik orang yang dekat dengan kita atau siapapun yang terhubung dengan kita. Saudara-saudaraku, kita tetap bisa merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita di dalam setiap perkara apapun yang kita alami, ya, bahwa Tuhan Yesuslah segalanya bagi kita, dan Dia cukup. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita sekali lagi melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ini, 2 Korintus pasal 5, bagaimana Tuhan menegaskan bahwa mujizat yang terbesar saat ini adalah kasih karunia Allah
ya di dalam Yesus Kristus yang mencukupkan kita ya untuk segala apa yang kita perlukan Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, saya bacakan sekali lagi ya. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 12 mulai dari ayat 7. Saudara-saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Mulai dari ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi lihat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kasih karunia Tuhan itu, pengertian tentang kebenaran di dalam Kristus itu akan terus ya membuat setiap orang yang percaya kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu merendahkan diri, merendahkan hati kita, dilatih kita untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus yang merendahkan diri dan yang merendahkan hatinya, supaya bisa banyak orang yang terberkati dari pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang saudaraku, begitupun dengan Rasul Paulus ya, supaya dia benar-benar menyatakan bahwa berita kabar baik tentang Yesus Kristus adalah berita tentang kerendahan hati, bukan peninggian diri ya, bukan kesombongan, tetapi adalah kerendahan hati dan ketulusan hati untuk mengasihi orang lain. Maka saudara-saudaraku, di sini dikatakan di ayat 8 ini ya, tentang hal itu, tentang sakit penyakit di dalam tubuhnya. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, kata Rasul Paulus. Tadi itu yang kita pahami, yaitu sakit penyakit di dalam tubuhnya yang tidak kunjung sembuh. Bapak Ibu Saudaraku, bukan Allah tidak mengasihi Paulus. Allah sangat mengasihi Rasul Paulus, tetapi ya, bahwa Tuhan Allah menyanggupkan dia, memampukan dia di dalam kelemahannya pun ya, Rasul Paulus bisa tetap berkarya untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, dan bertanggung jawab di dalam setiap tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Di ayat 9 ya, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Apakah Tuhan menjawab doa Rasul Paulus Bapak Ibu Saudaraku supaya dia disembuhkan? Ya, saudaraku, bukan itu jawabannya ya. Jadi jawaban Tuhan itu, saudaraku, adalah di luar daripada ekspektasi manusia, di luar daripada kemampuan kita bernalar, di luar daripada kemampuan kita berpikir, merasa, dan di luar daripada pengetahuan kita sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa yang Tuhan ketahui dan apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan rancangkan atas kehidupan kita, itu tidak bisa, saudara-saudaraku, diukur dengan karena kita pintar, atau karena kita mempunyai pendidikan yang tinggi, atau karena kita sudah punya pengalaman yang luar biasa dan sebagainya. Tidak bisa diukur dengan itu Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita lihat diukur dari apa. Dikatakan di ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sesuatu yang tidak ada habis-habisnya untuk direnungkan Bapak Ibu Saudaraku. Dan tidak bisa kita pahami hanya seperti membolak telapak tangan saja. Ya, tidak bisa kita pahami hanya 1-2 kali belajar. Ya, hanya sebulan, setahun belajar.
firman Tuhan, arti dan makna yang sangat dalam dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini tentang kasih karunia Allah. Dikatakan bahwa aku rela, sekarang aku suka rela dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan karena Kristus. Tentunya Bapak Ibu Saudara, bukan karena kesalahan yang dibuat oleh diri sendiri. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada menurut saya hamba Tuhan di zaman sekarang ini, ya, atau jarang hamba Tuhan yang mempunyai cita-cita seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, saudaraku. Ya, kebanyakan orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan adalah sekarang ini mereka menginginkan supaya mereka terlihat mempunyai fasilitas dan segala sesuatu, ya, kemakmuran, bahkan Bapak Ibu Saudaraku, karena mereka ingin supaya itulah tanda bahwa mereka ya sangat diberkati oleh Tuhan, tanda mereka adalah hamba-hamba Tuhan, ya. Mereka mempromosikan segala sesuatu yang bersifat jasmani lahiriah untuk menunjukkan, ya, menandakan bahwa mereka sangat diberkati oleh Tuhan, tapi tidak dengan apa yang disampaikan Tuhan kepada Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, bukan penampilan secara lahiriah, ya, yang menjadi tanda bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena orang yang tidak mengenal Yesus pun, orang yang tidak mengenal Tuhan pun, orang yang penyembah berhala pun, penyembah matahari dan lain sebagainya, orang yang pergi ke dukun pun, ya Bapak Ibu Saudaraku, orang yang pergi berharap kepada paranormal dan sebagainya, kuasa-kuasa dunia ini pun, mereka toh juga bisa berhasil secara lahiriah, secara jasmani mereka bisa makmur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak demikian saudaraku. Pengenalan akan kasih Kristus saat ini adalah kita mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih karunia-Nya di atas kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya, menggantikan kita yang dulunya kita adalah orang berdosa dan yang seharusnya dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Tetapi sekarang kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kita sudah ditempatkan di dalam Kristus sebagai anggota tubuhnya secara permanen. Kita berbagian, mendapat bagian hidup yang kekal, dan tidak ada yang merampas hidup kita yang telah ditebus di dalam Kristus, dan tidak ada kuasa yang bisa menghilangkan sukacita dan damai sejahtera kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi, mujizat yang terbesar yang saat ini yang dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada semua orang adalah mujizat kasih karunia-Nya, melampaui daripada hal-hal fisik, melampaui daripada kesembuhan-kesembuhan secara fisik, melampaui daripada bahasa roh, melampaui daripada nubuat-nubuat, dan melampaui daripada jabatan-jabatan, melampaui daripada apapun yang terbilang, ya, yang nyata di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi beyond, melampaui daripada ekspektasi manusia atau pengetahuan atau ilmu yang diperoleh manusia di dunia ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kebanggaan kita, itulah sukacita kita, itulah kebahagiaan kita, bahwa di dalam Kristus Yesus kehidupan kita ini benar-benar sangat berharga, dan kita tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Kita mau agar setiap jengkal apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semuanya itu di dalam kerangka berpikir, di dalam koridor di mana kita melakukan segala sesuatunya adalah karena kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan sangat banyak bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan telah melimpahkan kebaikan-Nya atas hidup kita, dan karena itu kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, dan kita ingin menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap perkara, pekerjaan, atau persoalan apapun yang kita hadapi di dunia ini. Karena kita tahu, Paulus mengatakan, ketika aku lemah, ketika kita menyadari bahwa kita bukanlah siapa-siapa, dan kita bukanlah
ya orang yang dulunya diperhitungkan, tetapi sekarang oleh karena kasih karunia Tuhan kita menjadi sangat berharga di mata Tuhan, dan hidup kita diperlengkapi oleh Tuhan, dan Tuhan mau memfungsikan hidup kita semaksimal mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang mau kita sampaikan, yang mau kita bicarakan lagi tentang kasih karunia Tuhan yang terbuka lebar bagi kita dan bagi semua orang saat ini untuk menyaksikan, untuk menyambut kebaikan Tuhan yang tidak bisa dihitung atau tidak bisa dinilai hanya dari hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi ini adalah merupakan satu berkat yang terbesar yang tidak akan ada habisnya. Bapak Ibu Saudaraku, kita renungkan dan kita syukuri sehingga kita tetap mempunyai spirit yang positif di dalam setiap apapun yang kita jalani, tanggung jawab kita, dan yang kita doakan, kita pergumulkan, yang kita perjuangkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yakin, percayalah, penyertaan kasih Tuhanlah yang menjadi penentu, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas, kegiatan, tanggung jawab sebagai apapun kami, peranan kami Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam tanggung jawab, lingkungan, dan segala apapun yang harus kami selesaikan, kami percaya firman-Mu, kebenaran-Mu telah menerusi hati dan pikiran kami, dan telah menyejukkan, menyirami pikiran dan hati kami, sehingga kami bersiap untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan bergabung hadir pada pagi hari ini dalam ibadah saat teduh kami, dan apapun yang menjadi pergumulan dari setiap orang-orang percaya-Mu, anak-anak Tuhan, kami mohon dan campur tangan Tuhan. Engkaulah yang menjawab sesuai dengan waktu Tuhanlah yang terbaik, dan Engkau Tuhan Yesus terus meneguhkan setiap hati kami. Biarlah hati kami terus terpaut dan terus melekat untuk senantiasa meyakini bahwa penyertaan Tuhan di dalam setiap perkataan, setiap perbuatan, dan segala sakit penyakit juga kami percaya Engkaulah yang menyembuhkannya bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita jumpa lagi besok pagi. Ya, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, shalom. Ya, salam kudus buat kita semuanya, saudara-saudaraku.